Gaji pensiun itu bukan sekadar angka di rekening. Bagi banyak orang, itu adalah penentu apakah dapur tetap berasap, apakah obat bisa ditebus, apakah cucu masih bisa dibantu sekolah. Maka ketika muncul kabar bahwa rapel pensiun akan cair, lengkap dengan tanggal dan angka yang terlihat pasti, jantung banyak pensiunan berdegup lebih kencang. Harapan naik, lalu disusul rasa takut. Kalau ini tidak benar, bagaimana? Di banyak rumah pensiunan, topik ini menjadi pembicaraan serius. Ada yang sudah mulai menghitung ulang kebutuhan bulanan, ada yang menahan belanja karena berharap ada tambahan, ada pula yang gelisah karena takut tertipu. ASN aktif, anggota Polri, penerima taspen, hingga pensiunan lama, semuanya berada di posisi yang sama, menggantungkan rasa aman pada informasi yang belum tentu sah. Dan disinilah masalahnya bermula. Beberapa pensiunan bercerita bahwa mereka menerima pesan berantai hampir setiap hari. Ada yang dikirim lewat grup WhatsApp keluarga, ada yang datang dari teman sesama pensiunan, isinya hampir sama. Rapel pensiun disebut akan cair pada tanggal tertentu, disertai tabel kenaikan yang tampak resmi. Nama lembaga negara disebut, seolah semua sudah diputuskan. Tapi saat ditanya lebih dalam, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan surat keputusan resmi. Seorang pensiunan guru pernah berkata dengan nada lirih, "Kami ini sudah tidak punya penghasilan lain. Kalau ada kabar seperti ini rasanya ingin percaya, tapi takut juga kalau ternyata hanya kabar kosong." Cerita serupa datang dari pensiunan Polri yang mengaku sempat hampir mengisi data di sebuah tautan karena khawatir namanya tidak terdaftar sebagai penerima. Untungnya anaknya melarang di saat terakhir. Fenomena ini tidak muncul tanpa sebab. Kehidupan pensiunan memang penuh tantangan. Penghasilan tetap, sementara harga kebutuhan terus bergerak naik. Banyak yang masih menanggung keluarga, membantu anak, bahkan cucu. Di kondisi seperti ini, satu kabar tentang tambahan penghasilan bisa mengubah suasana hati seketika. Namun justru disitulah kewaspadaan diuji. Dalam berbagai diskusi publik, para pengamat kebijakan sering mengingatkan bahwa anggaran negara tidak bekerja dengan cara instan. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus melalui proses panjang. Tidak ada pembayaran, termasuk rapel pensiun, yang bisa dilakukan hanya karena ramai dibicarakan di media sosial. Semua harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diumumkan secara resmi. Secara mekanisme, anggaran untuk pensiun berada dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia dibahas, disetujui, dan ditetapkan melalui aturan yang mengikat. Pemerintah tidak bisa tiba-tiba mencairkan dana hanya karena tekanan opini atau ekspektasi publik. Inilah fakta yang sering luput dari perhatian ketika orang melihat tanggal dan angka yang tampak meyakinkan di layar ponsel. Dalam hal pensiun, banyak orang juga keliru memahami peran lembaga. Taspen sering dianggap sebagai pihak yang menentukan segalanya. Padahal, Taspen hanyalah pengelola dan penyalur. Tugasnya administratif dan teknis, memastikan pembayaran berjalan sesuai perintah. Keputusan soal ada atau tidaknya rapel, besaran, dan waktu pencairan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui kebijakan resmi. Seorang mantan pejabat keuangan pernah mengungkapkan dalam sebuah forum bahwa Taspen tidak bisa bergerak satu langkah pun tanpa dasar hukum. Tidak ada ruang untuk inisiatif sepihak. Maka, berharap Taspen mencairkan rapel sebelum ada keputusan pemerintah adalah harapan yang tidak realistis secara sistem. Kesalahpahaman lain yang sering muncul adalah soal besaran rapel. Di media sosial, beredar tabel yang menyebut nominal sama untuk semua pensiunan. Ini bertentangan dengan sistem kepegawaian negara. Gaji dan pensiun ASN, TNI, dan Polri dihitung berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Penyesuaian biasanya berbentuk persentase, bukan angka rata. Artinya, setiap orang bisa menerima jumlah yang berbeda. Para pensiunan senior yang pernah mengalami penyesuaian sebelumnya memahami hal ini dengan baik. Mereka tahu bahwa tidak ada dua pensiunan yang persis sama haknya. Karena itu, klaim tentang nominal seragam seharusnya sudah menjadi tanda peringatan bahwa informasi tersebut patut diragukan. Di sisi lain, ada pula ancaman yang lebih berbahaya, penipuan. Setiap kali isu pencairan dana mencuat, selalu ada pihak yang mencoba memanfaatkannya. Tautan palsu, formulir online, dan permintaan data pribadi sering menyusup dengan rapi. Banyak korban adalah pensiunan yang kurang akrab dengan teknologi. Sekali data bocor, dampaknya bisa panjang. Pihak berwenang berulang kali menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan data pribadi melalui tautan tidak resmi. Semua informasi valid hanya diumumkan melalui kanal resmi lembaga terkait. Jika tidak ada pengumuman di sana, maka kabar tersebut sebaiknya diabaikan.
Beberapa tokoh masyarakat yang dekat dengan komunitas pensiunan juga sering mengingatkan pentingnya ketenangan. Mereka menilai bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga hak finansial. Terlalu larut dalam kabar yang belum jelas justru bisa memicu stres dan kecemasan yang tidak perlu. Dalam percakapan sehari-hari, banyak pensiunan mengaku belajar dari pengalaman. Ada yang pernah berharap terlalu tinggi, lalu kecewa. Ada pula yang kini memilih bersikap lebih tenang. Saya sekarang hanya percaya kalau sudah ada pengumuman resmi, ujar seorang pensiunan administrasi negara. Kalau belum, saya anggap belum ada. Sikap seperti ini sebenarnya sejalan dengan prinsip negara hukum. Kepastian hanya lahir dari keputusan resmi. Hingga kini, belum ada keputusan pemerintah yang menetapkan pencairan rapel pensiunan tahun 2025. Setiap klaim tentang tanggal tertentu harus disikapi dengan kepala dingin. Jika suatu saat ada penetapan resmi, maka standar tanggal yang digunakan adalah 5 Januari 2026 sesuai ketentuan yang akan diumumkan pemerintah. Menunggu memang tidak mudah, namun kesabaran adalah bagian dari menjaga diri. Hak pensiun tidak akan hilang. Negara memiliki kewajiban untuk membayarkannya sesuai aturan. Yang perlu dijaga adalah agar para pensiunan tidak menjadi korban informasi keliru atau praktik yang merugikan. Banyak keluarga pensiunan kini mengambil peran aktif, anak dan cucu membantu memeriksa informasi, mengecek situs resmi, dan memastikan orang tua mereka tidak salah langkah. Ini adalah bentuk gotong royong modern yang sangat berarti. Pada akhirnya, kehidupan pensiunan adalah tentang keseimbangan antara berharap dan bersabar, antara waspada dan percaya. Percaya bahwa negara bekerja dengan aturan dan waspada terhadap kabar yang terlalu indah untuk langsung dipercaya. Dengan pemahaman yang utuh, para pensiunan dapat menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Setiap hak akan sampai pada waktunya, bukan karena ramai dibicarakan, tetapi karena sudah ditetapkan secara sah. Dan hingga saat itu tiba, menjaga ketenangan, kesehatan, dan kewaspadaan adalah pilihan terbaik bagi setiap ASN, anggota Polri, penerima taspen, dan pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya untuk negeri.